Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? เขาไปลงทุนในมาเลเซียแล้วก็ประกาศตัวเลขแล้วนะครับมี Amazon, Google, Nvidia นะครับ Facebook, ByteDance แล้วก็ Intel แล้วก็มากกว่านี้อีก Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Dalam 2 kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Bagaimana Google dan Microsoft memberikan tumpuan kepada Malaysia di depan ratusan pengusaha-pengusaha dunia dan pulau-pulau dunia. Dia bagi penjarafan. Saya syukurlah, tapi saya tidak perasan. A big win was Elon Musk committing to doing quite a bit here with Tesla, Starlink. Those negotiations were relatively, it seemed fast. I mean, Indonesia had been courting Musk for a long time, and yet he chose Malaysia. I mean, of course, I'm exceedingly pleased they could come up with a very fast decision and set up the regional office here. So, when you look at the region, Malaysian real estate market, very attractive. The infrastructure is good. The future is technology. More technologically advanced companies are based in Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Pada kesempatan kali ini, saya, Ria Oktorina, ingin berbagi pemikiran dan analisis mendalam mengenai prestasi yang diraih oleh Malaysia yang belakangan ini menjadi perhatian tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga Thailand. Video ini bukan untuk membangga-banggakan atau merendahkan, melainkan untuk belajar dari pencapaian yang positif dan mengaplikasikannya agar negara kita, Indonesia, dapat terus berkembang dan bersaing secara sehat dalam kawasan ASEAN. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat
Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia. Bagaimanapun, dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. วันนี้ทางผู้อำนวยการของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือว่าดิจิที ดร.อาทิตย์อัศวรรณนันท์ครับร่วมพูดคุยกับรายการเศรษฐกิจอินไซต์เพื่อมาหาคำตอบพร้อมกันนะครับสวัสดีครับดร.อาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณเล็กครับเขาไปลงทุนในมาเลเซียแล้วก็ประกาศตัวเลขแล้วนะครับมี Amazon Google Nvidia นะครับ Facebook ByteDance แล้วก็ Intel แล้วก็มากกว่านี้อีกอันเนี้ย30,000 ล้าน US นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยนัยยะที่มันสำคัญของมันนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราคิดถึงเรื่องความเป็นหับทางเทคโนโลยีของอาเซียนเราจะต้องคิดถึงสิงคโปร์นะครับแต่ว่ารอบนี้มันคือการเป็นรอบที่เงินมันลงที่มาเลเซียมากกว่า Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle, menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia. Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi, memindahkan beban kerja ke cloud, berinovasi dengan data, analisis, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya, Microsoft, Nvidia, Google, dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu. Adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia, membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang. Dalam 2 kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Di kuartal 2 tahun 2024, PDB Malaysia naik 2,9% melampaui proyeksi analis. Dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia. Bila kita kata ada pelaburan Google atau Kulim High Tech atau kita nak buat Gigip di Krian, first green high tech di negara kita, bahkan di rantau ini. Ini orang membuka mata. Semiconductor kita jadi hub di Peru, di Lima. Bagaimana Google dan Microsoft memberikan tumpuan kepada Malaysia di depan ratusan pengusaha-pengusaha dunia dan pulau-pulau dunia. Dia bagi penjarahan. Saya syukurlah, tapi saya tidak perasan. Saya dah mula risau. Apa yang harus kita lakukan? What about the training? What about our expertise? What about our AI? Itu semua cabaran. Kita dah umum. Tidak mudah. Sebab kita melibatkan satu negara. Tetapi semua perkara ini, you bawa pelaburan AI, siapa yang nak kerja, siapa nak train, engineer tak cukup, AI expertise masih lemah, kemudian prasarana dia, jalan kena baru, kemudian bekalan air kena tambah, energi kena tambah. So, saudara, ini saya sebut supaya sudah faham bila nak urus negara ini, dia bukan hanya propaganda murahan atau jerit-jerit macam kita duduk dengar. Dia mesti ada kesediaan memikir semua. Kita dah ada plan, bagaimana nak execute plan. Negara kita tuh udah banyak kalah dari negara tetangga di sekitar. Semua dunia tuh sedang tertuju terbanyak tuh sebenarnya ke Cina, ke Vietnam, ke India. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas agak berteknologi tinggi seperti Google, mereka pasti tentu akan pilih ke Malaysia. Karena kalau yang tadi di India, Vietnam itu khusus untuk barang-barang yang teknologinya rendah lah, anggaplah gitu.
Karena menurut saya, negara kita ini sering bisa merubah peraturan yang tegas dan kadang-kadang peraturan itu masih belum diuji dan dikaji, tapi main lempar sembarangan di masyarakat. Sehingga terjadilah kerugian bagi masyarakat dan segera dirubahlah peraturan itu. Jadi aneh gitu, kok peraturan pemerintah kok baru sebentar keluar langsung direvisi gitu. Jadi kan akibatnya investor dari negara lain takut masuk ke Indonesia. Ditambah lagi setiap presiden udah habis masa waktunya 10 tahun ya, ketika 2 periode seringkali itu jatuh ke oposisi sehingga nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi artinya dimanapun kita hidup, kita berbuatlah yang terbaik buat negara kita. Percayalah bahwa negara ini nggak akan bisa jadi baik kalau rakyatnya nggak mulai. Suatu hari nanti kita bisa dapetin negara Indonesia yang makmur, sejahtera, bahagia, dan Indonesia emas. Indonesia mesti mendouble GDP per kapita yang hari ini 5.300 per kapita menjadi 10.000 pada tahun 2030. 10.000 di mana Malaysia aja udah 10.000 ya mulai ya. Kalau Malaysia udah 10.000, tapi Malaysia punya komplikasi sendiri. Google labur 9.4 bilion ringgit lagi di Malaysia. Ini adalah pelaburan terbesar mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun economic impact pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Termasuklah sekitar 26,500 pekerjaan, bukan sahaja dari pelaburan langsung, malah dari pembangunan ekosistem yang menyokong dan dirangsang oleh pelaburan tersebut. Kat mana lokasi pelaburan Google ini? Di Elmina Business Park, taman industri yang dibangunkan oleh Sime Darby Properties. Pelaburan ini termasuklah pembangunan pusat data Google yang pertama dan juga rantau Google Cloud untuk memenuhi permintaan perkhidmatan awan yang semakin meningkat bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Google juga akan membangunkan program literasi AI untuk para pelajar dan pendidik di Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti bagi mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Why Malaysia? Malaysia, this is the time you need to invest in Malaysia. The reason is the prices are really attractive. Asia is booming. If you want to enter into Southeast Asia, ASEAN, which is the market for 700 million population, Malaysia is the gateway. So when you look at the region, Malaysian real estate market, very attractive. The infrastructure is good. The future is technology. More technologically advanced companies are based in Malaysia. So that's why we think for real estate, definitely this is the time to invest because there are a lot of opportunities, prices are attractive, and the only way the prices will definitely go up. A big win was Elon Musk committing to doing quite a bit here with Tesla, Starlink. Those negotiations were relatively, it seemed fast. I mean, Indonesia had been courting Musk for a long time, and yet he chose Malaysia. What did you say to Musk? How did you get that done? And was it just great terms? Well, I was then say pleased that he as much as I know about him, he knows a bit about me. So I said, look, I've suffered immensely in the process. Now I'm given the opportunity. I'm in business. I want to affect the change, and I want to do it now. And whatever is necessary will be done. I love my country, and I think it has huge potential and capacity. And I make it rather clear and blunt to him to say that he does not need to worry about all the other, nitty-gritties, bureaucratic encumbrances that he may face in dealing with some other countries. So I thought that may be one issue. But the other thing is that he knows the history of this country. And even in SpaceX, he has 3 major companies engaging in the operations of SpaceMart in terms of the spare parts. So he can gauge our potential. What was lacking then is a clear policy and commitment by the leadership. And we have complemented that. I mean, of course, I'm exceedingly pleased they could come up with a very fast decision and set up the regional office here.
Salah satu hal yang patut dicontoh dari Malaysia adalah keberhasilannya dalam menarik perhatian investor asing, terutama dalam bidang teknologi tinggi. Negara ini telah menjadi tujuan utama bagi perusahaan-perusahaan besar dunia, seperti Google, Amazon Web Services, AWS, dan Microsoft, yang memutuskan untuk berinvestasi di Malaysia. Angka-angka investasi ini bahkan melampaui jumlah yang diterima oleh Thailand, yang turut mencatatkan rekor investasi tetapi dalam skala yang lebih kecil. Malaysia mampu menarik investasi yang bernilai sangat besar, mulai dari puluhan juta ringgit hingga angka yang mencapai lebih dari 40 juta ringgit. Keunggulan ini tidak hanya mencerminkan daya tarik Malaysia, tetapi juga memotivasi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia dan Thailand, untuk lebih meningkatkan upaya mereka dalam menarik perhatian investor global. Prestasi Malaysia di bidang teknologi ini sangat mempengaruhi sektor industri AI dan pusat data. Negara ini kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi, dengan pusat data dan fasilitas AI yang terus berkembang. Peran Malaysia dalam pasokan semikonduktor bagi perusahaan-perusahaan besar dari Amerika Serikat dan China menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci dalam pasar teknologi global. Sektor ini tidak hanya menguntungkan Malaysia secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan industri lokal dan kesempatan kerja yang luas. Banyak tenaga kerja, termasuk dari Indonesia, yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Malaysia, meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan manfaat kepada keluarga mereka. Melihat pencapaian ini, saya rasa sangat wajar jika Indonesia dan Thailand merasa terinspirasi oleh kesuksesan Malaysia. Hal ini bukanlah rasa cemburu yang negatif, tetapi bentuk motivasi yang mendorong kita semua untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas negara kita agar dapat bersaing secara global. Keberhasilan Malaysia tidak datang begitu saja. Mereka telah bekerja keras sejak tahun 70-an dan mengimplementasikan strategi yang matang untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana upaya yang sama dapat dilakukan di Indonesia. Kita harus berfokus pada pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan kebijakan yang menarik bagi para investor. Dalam hal ini, letak geografis Malaysia, yang dekat dengan Singapura, juga menjadi faktor penting yang mendorong masuknya investasi. Singapura dikenal sebagai negara maju dengan infrastruktur modern dan hubungan bisnis internasional yang kuat. Keunggulan ini, ditambah dengan pengembangan infrastruktur yang sudah maju di Malaysia, membuat investor merasa yakin untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mencontoh langkah-langkah positif yang dilakukan Malaysia dalam membangun jaringan transportasi yang efisien, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa semangat untuk mencontoh hal-hal baik ini bukan berarti kita harus saling memandang rendah atau bersaing secara destruktif. Saya ingin menekankan bahwa kita harus menumbuhkan rasa saling menghormati dan bekerja sama dalam menjaga kestabilan dan kemajuan ASEAN. Rasa iri yang konstruktif akan memotivasi kita untuk berinovasi dan menciptakan solusi terbaik. Dengan saling mempelajari dan menerapkan praktik-praktik terbaik, kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih besar dan membuat kawasan ini semakin berdaya saing. Mari kita jadikan Malaysia sebagai inspirasi dan motivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Tentu saja, kita bisa meraih hasil serupa, bahkan lebih baik, dengan memanfaatkan potensi yang ada di negeri ini. Jangan lupa, persaingan yang sehat adalah kunci untuk mendorong negara kita mencapai puncak yang lebih tinggi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pencapaian Malaysia dan mengaplikasikan hal tersebut untuk membuat Indonesia semakin maju dan berkembang. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat terus bersemangat dalam belajar dan berkembang. Jangan lupa untuk selalu menghargai upaya orang lain dan menjadikannya sebagai pelajaran yang menginspirasi. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.